Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunnisa Firdaus Ivana. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap dengan program studi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan semester 2 dengan nomor mahasiswa 190207053 dan saya berasal dari TPPL 1C. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi dasar mikrobiologi dan juga biokimia untuk menyelesaikan tugas penilaian dalam ulangan tengah semester 2 dengan dosen pengampu Pak Oto Prasadi SPI MSI. Selamat menyaksikan. Untuk materi yang pertama itu adalah sejarah mikrobiologi. Mikrobiologi adalah cabang dari ilmu yang mempelajari mikroorganisme atau semua makhluk hidup yang perlu dilihat dalam menggunakan mikroskop, khususnya bakteri, fungi, alga mikroskop, protozoa, dan archaea. Virus juga sering dimasukkan, walaupun sebenarnya tidak sepenuhnya dapat dianggap makhluk hidup, karena virus juga dapat dianggap sebagai benda mati. Nah, virus dapat dianggap sebagai benda mati karena ia dapat dikristalkan, sedangkan virus dapat dikatakan benda hidup karena virus tersebut dapat memperbanyak diri atau replikasi dalam tubuh inangnya. Kemudian, virus dapat dikristalkan karena virus termasuk dalam makhluk aseluler atau tidak memiliki sel, sehingga tidak ada proses metabolisme maupun proses lainnya seperti reproduksi. Makhluk hidup sendiri tidak dapat dikristalkan karena memiliki sel yang terus melakukan proses metabolisme dan proses lainnya. Apabila makhluk hidup dikristalkan, maka selnya akan mati dan jaringan tidak akan berfungsi sehingga makhluk tersebut akan mati. Oleh karena itu, para ahli mengelompokkan virus dalam dunia tersendiri, yaitu virus yang merupakan organisme non-seluler karena ia tidak memiliki kelengkapan seperti sitoplasma, organel, dan tidak bisa membelah diri sendiri. Mikrobiologi sendiri dimulai sejak ditemukannya mikroskop dan menjadi bidang penting dalam bidang biologi setelah Louis Pasteur menjelaskan proses fermentasi anggur atau wine dan membuat vaksin rabies. Perkembangan biologi yang pesat pada abad ke-19 dan memberikan landasan bagi terbukanya bidang biokimia, penerapan mikrobiologi pada masa ini mencakup bidang farmasi, kedokteran, ilmu gizi, teknik kimia, bahkan hingga astrobiologi dan arkeologi. Pada era mikrobiologi umum, merujuk pada aspek mikrobiologi non-medis. Dua ilmuwan yang dikenal pada era ini yaitu adalah Beijering dan Winogradsky yang memulai pada aspek mikrobiologi lingkungan. Untuk Martinus Beijering merupakan profesor berkebangsaan Belanda yang berkontribusi besar terhadap teknik kultur pengkayaan, di mana pada teknik ini mikroorganisme diisolasi dari alam dan ditumbuhkan di laboratorium dengan manipulasi nutrisi dan kondisi inkubasinya. Dengan teknik ini, ia berhasil mengisolasi kultur murni sebagai organisme air dan tanah untuk pertama kalinya. Dan untuk Sergei Winogradsky merupakan ilmuwan asal Rusia. Konsepnya mirip dengan teknik Beijering, tetapi ia mendalami bakteri dalam siklus nitrogen dan siklus sulfur. Konsep ini juga berkaitan dengan hubungan antara oksidasi senyawa anorganik dengan konversi energi. Dengan menggunakan teknik pengkayaan, dia berhasil mengisolasi bakteri pengikat nitrogen, yaitu Clostridium pasteur-ianum yang bersifat anaerob dan sebagai cikal bakal konsep fikasi nitrogen. Memasuki abad 20, berkembang dua cabang mikrobiologi yang saling berhubungan, yaitu mikrobiologi dasar atau basic yang mengacu pada penemuan-penemuan baru di bidang ini dan mikrobiologi teraplikasi atau applied yang mengacu pada aspek pemecahan masalah atau problem solving yang berhubungan dengan bidang ini. Nah, sejak ditemukannya konsep DNA, maka bidang mikrobiologi pun memasuki era molekuler dan sequencing DNA, berhasil mengungkap hubungan filogenetik atau evolusi di antara berbagai jenis bakteri.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi resistensi mikroorganisme terhadap zat-zat antimikroorganisme yaitu berupa unsur fisik, yaitu panas, penyinaran oleh sinar UV, dan pendinginan pada suhu yang standar, dan unsur kimia, yaitu alkohol, ion logam berat, deterjen, dan oksidator atau pengoksidasi. Pada akhir tahun 2019 hingga sekarang, terdapat salah satu jenis virus yang sedang terkenal dan sudah menginfeksi manusia di seluruh dunia. Virus tersebut bernama nCoV atau novel coronavirus, atau saat ini lebih dikenal dengan nama COVID-19 atau coronavirus disease tahun 2019. Virus ini merupakan virus jenis baru dari kelompok virus corona yang dapat menyebabkan penyakit pernafasan pada manusia. Virus yang termasuk golongan virus corona yang pernah menginfeksi manusia dan mematikan adalah SARS dan MERS. Sedangkan jenis virus corona lainnya hanya menyebabkan common cold biasa. Kata corona sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti mahkota, dan virus ini memiliki bentuk seperti mahkota matahari sehingga dinamakan virus corona. Common cold atau infeksi saluran pernafasan non-spesifik atau flu biasa disebabkan oleh virus corona dan rhinovirus. Gejala infeksi ini terlihat sekitar 1-3 hari setelah paparan dari batuk yang mengandung virus dengan tanda dan gejala meliputi hidung berair dan bersumbat, sakit tenggorokan, batuk, sakit kepala ringan, bersin-bersin, mata berair, sedikit demam atau tidak ada demam. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, karena di daerah tersebut terdapat pasar yang menjual hewan-hewan liar, seperti kelelawar. Virus ini adalah virus zoonosis yang berasal dari hewan seperti virus MERS, SARS, flu burung, dan sebagainya. Virus corona ini diduga awalnya menyebar antara hewan, manusia, lalu manusia dengan manusia. nCoV atau COVID-19 memiliki 96% kesamaan genetik dengan virus corona pada kelelawar. Kemudian penyebaran dari virus ini sangatlah cepat hingga ke seluruh bagian dunia. Tubuh kita dapat terrecovery dari virus ini ketika memiliki imunitas tubuh yang tinggi. Virus ini dapat masuk ke sel tubuh kita karena mahkota dari virus ini cocok dengan reseptor yang terdapat di sel kita, yaitu reseptor AC2 yang banyak ditemukan dalam sistem pernafasan dan pencernaan, sehingga gejala dari infeksi virus ini tidak hanya batuk, pilek, dan sakit tenggorokan, melainkan juga bisa sesak nafas maupun diare. Sedangkan tubuh kita akan membentuk imun untuk melawan virus ini selama plus minus 14 hari sejak terinfeksi, dan dapat sembuh jika imun dalam tubuh kita selalu terjaga dan dalam keadaan bagus. Salah satu gejala yang ditimbulkan dari infeksi virus ini yaitu adalah demam. Ketika terjadi demam, sistem imun tubuh kita berarti sedang berjuang keras untuk melawan virus. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga dan meningkatkan imunitas kita dalam tubuh agar terhindar dari virus ini, yaitu dengan cara menggunakan masker saat hendak berpergian, mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas, minum air putih, makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, dan hindari kontak langsung dengan sesama manusia hingga wabah virus ini berakhir. Adapun kasus positif corona di Indonesia hingga pertengahan April ini bisa mencapai 3.000 lebih orang dengan 200 lebih kasus meninggal dan 200 lebih dinyatakan sembuh. Selanjutnya, materi yang kedua itu ada dasar-dasar mikrobiologi. Nah, dasar-dasar mikrobiologi sendiri mencakup beberapa hal. Yang pertama, ada ruang lingkup mikrobiologi, lalu kedudukan mikroba dalam dunia kehidupan, klasifikasi mikroba, metode dalam mikrobiologi, pewarnaan struktur sel, medium biakan, dan teknik biakan murni. Untuk ruang lingkup mikrobiologi itu mencakup pertama, orientasi terhadap taksonomi, disiplin dan keterangan yang berupa virologi, bakteriologi, mikologi, fikologi atau algologi, dan protozoologi. Untuk orientasi terhadap habitat, keterangannya itu meliputi mikrobiologi air, mikrobiologi tanah dan tanaman, mikrobiologi udara,
dan mikrobiologi rumen atau ternak atau pakan atau pangan. Kemudian problema atau dasar mencakup ekologi mikroba, fisiologi mikroba, kimia atau biokimia mikroba, dan genetika mikroba. Lalu yang terakhir, problema ataupun terapan mencakup mikrobiologi kesehatan, mikrobiologi industri, mikrobiologi makanan atau pangan, mikrobiologi lingkungan, mikrobiologi geologi atau tambang, mikrobiologi pertanian atau tanaman pakan ternak, mikrobiologi kesenjataan, dan mikrobiologi analitik. Kemudian, kedudukan mikroba dalam dunia kehidupan. Itu mencakup prokariota adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel atau karyon, mencakup mitokondria, cyanobacteria, gram negatif bakteria, kloroplas, gram positif bakteria, dan termotoga. Kemudian ada eukariota, merupakan makhluk hidup yang memiliki membran inti sel, mencakup fungi, Omycotes, amuba, Ciliata, zoa. Kemudian Archaea adalah kerajaan mikroorganisme bersel satu, mencakup ekstrim Heliopolis dan juga Metagonis serta Hyperthermophiles. Adapun pengelompokan dunia kehidupan, pertama itu adalah berdasarkan struktur sel dan evolusi atau SSE, mencakup 3 garis evolusi jasad hidup, yaitu ada 3 domain, dunia Archaea ada 2 filum, kemudian dunia bakteria terdapat 23 filum, eukarya atau SSE maju terdapat 4 dunia. Kemudian fungi memiliki 4 filum, protista atau protozoa, alga, moths, water moth, pelantai atau tumbuhan, dan animalia atau hewan. Kemudian kingdom. Nah, kingdom ini mencakup animal atau hewan, pelantai, tumbuhan, protista atau prokarya dan eukarya, dan juga virus. Protista sendiri merupakan mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, ataupun fungus, dan pernah dikelompokkan ke dalam satu kerajaan bernama Protista, tetapi sekarang tidak dipertahankan lagi karena bersifat parafilatelik. Adapun sel mikrobia tanpa organel, itu bakteri dan archaea, termasuk dalam sel prokaryotik, itu memiliki struktur seperti gambar berikut ini, di mana sel penyusunnya itu terdapat, yang pertama itu ada membran sitoplasma ataupun membran plasma. Kemudian di sini ada sitoplasma yang berwarna biru-biru. Nah, membran sitoplasma ini berfungsi sebagai medium terjadinya reaksi-reaksi kimia sel, penerima bahan-bahan dasar dari lingkungan eksternal dan mengubahnya menjadi bahan yang dapat digunakan sebagai energi, tempat di mana zat baru disintesis untuk keperluan sel, tempat menampung semua organel sel di luar nukleus, dan dapat mengekalkan bentuk dan kekalan sel. Yang kedua terdapat dinding sel. Dinding sel ini merupakan gambar yang berwarna kuning. Ini merupakan dinding sel. Nah, di mana dinding sel ini berfungsi untuk memberikan bentuk sel, memberi kekuatan, melindungi sel, dan menyelenggarakan pertukaran zat antara sel dengan lingkungannya. Selanjutnya terdapat flagella. Flagella ini berfungsi sebagai alat gerak sel. Kemudian terdapat kapsul. Kapsul ini berwarna orange. Nah, kapsul ini berfungsi sebagai pelindung ataupun menjaga sel agar tidak kekeringan, membantu pelekatan dengan sel bakteri lain atau pada substrat, melindungi bakteri patogen dari pengaruh sistem kekebalan atau antibodi yang dihasilkan oleh sel tubuh inang. Kemudian selanjutnya terdapat nukleoid, di mana nukleoid merupakan gambaran berwarna merah seperti ini. Nah, nukleoid ini berfungsi sebagai tempat transkripsi dan replikasi DNA. Terdapat enzim yang berfungsi sebagai katalis biologis dan membantu replikasi, serta protein lainnya memiliki peran fungsional dan struktur lainnya, termasuk membantu pembentukan DNA, memfasilitasi pertumbuhan sel, dan mengatur bahan genetik dari sel. Kemudian terdapat struktur berupa ribosom. Nah, ribosom ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein, transkripsi, dan translasi.
Kemudian terdapat endospora dan juga exospora berfungsi sebagai survival struktur atau struktur doman. Struktur ini memungkinkan bakteri dapat bertahan pada keadaan yang tidak menguntungkan seperti kondisi lingkungan yang ekstrim atau kekurangan nutrisi. Kemudian terdapat struktur yang bernama plasmid. Ini merupakan struktur plasmid di mana plasmid ini merupakan DNA ekstra kromosom yang bentuknya sirkular atau melingkar yang mengkode protein fungsional. Kemudian terdapat pili yang berwarna hijau seperti ini, di mana pili ini merupakan tonjolan-tonjolan mirip rambut yang digunakan untuk alat perlekatan, alat pertukaran bahan genetik pada proses konjugasi, dan merupakan proses perpindahan bahan genetik atau plasmid dari satu sel bakteri ke sel bakteri yang lain melalui pili. Kemudian kita masuk ke dalam materi protista, di mana terdapat dua jenis protista, yaitu protista rendah atau prokaryotik dan protista tinggi ataupun eukaryotik. Nah, protista rendah atau prokaryotik itu mencakup bakteri, Rickettsia dan Chlamydia, kemudian Mycoplasma dan Archaebakteri atau metanogen, halofil, ekstrim, termoasidofil. Sedangkan protista tinggi atau eukaryotik ini mencakup algae, protozoa, jamur, dan juga jamur berlendir. Adapun perbedaan dari kedua jenis protista ini, yaitu untuk protista tinggi atau eukariot itu memiliki inti sel yang diselubungi oleh membran nukleus, nukleoplasma, kromosom, dan juga kromatin, memiliki retikulum endoplasma halus sebagai tempat sintesa lemak dan retikulum endoplasma kasar sebagai tempat sintesa protein. Memiliki badan Golgi ataupun tempat penyimpanan protein, lisosom atau tempat penyimpanan protein, mitokondria atau tempat respirasi sel atau penyedia energi ATP, memiliki sitoplasma uniseluler dan multiseluler, serta sudah terdapat kompartementasi. Sedangkan untuk protista rendah atau prokariot itu memiliki struktur sel yang lebih sederhana, yaitu inti sel tidak diselubungi oleh membran inti dan terdiri dari kromosom tunggal yang panjangnya kira-kira 1 mm dalam keadaan terbuka, memiliki sitoplasma yang di dalamnya tidak terdapat organela yang lengkap seperti sel eukariotik serta termasuk uniseluler. Adapun struktur dari mikrobia eukariotik ataupun sel eukariotik, nah ini termasuk dalam protozoa, fungi dan juga algae, di mana strukturnya itu terdiri dari ada nukleus. Nukleus ini terdiri dari terdapat tiga bagian. Itu yang pertama ada nukleus, kemudian terdapat nukleoplasma dan juga terdapat dari membran inti. Nah, di mana nukleus ini berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik. Kemudian terdapat mitokondria berwarna biru. Nah, di mana mitokondria ini berfungsi sebagai tempat pembentukan ATP ataupun adenosin trifosfat secara respirasi aerobik. Kemudian terdapat retikulum endoplasma, di mana retikulum endoplasma ini terdapat retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Nah, retikulum endoplasma sendiri berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kemudian terdapat aparatus Golgi yang berwarna merah. Aparatus Golgi berfungsi sebagai pemakaian materi yang ditransfer keluar sel. Kemudian terdapat lisosom. Nah, di mana lisosom ini berfungsi sebagai penyimpan enzim digestif. Kemudian terdapat sentriol, terdapat sitoplasma, dan juga terdapat membran sel seperti ini. Kemudian kita masuk dalam materi klasifikasi mikroba, di mana untuk jenis mikroba berupa bakteri memiliki 4 kategori dan 35 grup. Untuk kategori yang pertama, yaitu ada Ebacteria gram negatif plus cincin sel, terdapat pada grup 1 sampai dengan grup ke-16. Kemudian kategori yang kedua, yaitu berupa Ebacteria gram positif plus cincin sel, terdapat pada grup 17 sampai dengan 29. Kemudian kategori yang ketiga, yaitu mencakup Ebacteria tanpa dinding sel, terdapat pada kategori 30 atau terdapat pada grup 30. Kemudian
Untuk kategori 4, yaitu mencakup Archaeobacteria, terdapat pada kategori ataupun grup 31 sampai dengan grup 35. Kemudian untuk jenis bakteri berupa alga itu terdiri dari 7 divisi, di mana divisi yang pertama itu mencakup Cyanophyta alga hijau biru, kemudian divisi yang kedua itu mencakup Chlorophyta alga hijau, kemudian divisi yang ketiga mencakup Euglenophyta, kemudian divisi yang keempat mencakup Pyrophyta alga api, kemudian divisi 5 mencakup Chirosophyta alga kemasan atau persik, divisi 6 mencakup Phaeophyta, divisi 7 mencakup Rhodophyta alga merah. Kemudian untuk jenis mikroba berupa jamur itu terdapat 2 divisi, yaitu divisi yang pertama divisi Mysomycophyta, kemudian divisi yang kedua itu berupa divisi Eumycophyta. Kemudian untuk protozoa terdiri dari 4 kelas, yaitu terdapat kelas Rhizopoda, kelas Mastigophora, kelas Ciliata, dan juga kelas Sporozoa. Kemudian terakhir untuk mikroba berupa virus, terdapat 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok virus ADN, dan yang kedua adalah kelompok. Lalu terdapat bakteri. Bakteri sendiri berkembang biak dengan cara pembelahan biner yang dimulai ketika DNA bakteri membelah menjadi 2 atau bereplikasi. Sel bakteri akan memanjang dan membelah menjadi 2 sel anakan dengan DNA yang identik dengan sel induknya. Ketika pada kondisi suhu yang tepat dan nutrisi yang tersedia, maka bakteri seperti Escherichia coli dapat membelah setiap 20 menit, yang berarti dalam 7 jam satu bakteri dapat menghasilkan sekitar 2.097.152 bakteri. Kemudian setelah 1 jam lagi, jumlah bakteri akan meningkat menjadi 16.777.216. Itulah sebabnya kita akan cepat sakit saat mikroba patogen menyerang tubuh kita. Bakteri sendiri termasuk dalam prokariot atau tidak mempunyai inti sejati, karena tidak adanya membran inti sel, di mana membran inti sel ini hanya merupakan daerah di dalam sitoplasma dengan kekentalan yang berbeda. Ukuran diameter bakteri sendiri bisa mencapai 500 sampai dengan 750 nanometer dan panjangnya bisa mencapai 1000 sampai dengan 6000 nanometer. Termasuk uniseluler ataupun satu sel, memiliki dinding sel tegar, memperbanyak diri dan pembelahan biner, serta beberapa dari bakteri dapat bergerak dengan menggunakan flagel. Adapun bentuk dan susunan bakteri, yang pertama itu adalah kokus atau bulat. Nah, dalam bentuk ini ada yang berbentuk bergelombor seperti buah anggur atau Staphylococcus, contohnya itu berupa Staphylococcus aureus. Kemudian berbentuk deret seperti rantai atau Streptococcus, contohnya Streptococcus pyogenes. Kemudian berbentuk dua-dua seperti biji kopi, contohnya Neisseria gonorrhoeae, dan berbentuk dua-dua seperti lancet, contohnya Diplodocus pneumonia. Kemudian bentuk yang kedua itu adalah bentuk basil atau batang, di mana dia berbentuk soliter. Contoh Salmonella type itu merupakan bakteri yang menimbulkan tipes. Kemudian berbentuk deret, contohnya Bacillus anthracis yang menimbulkan penyakit antraks, dan berbentuk basil tahan asam, contohnya Mycobacterium tuberculosis yang menimbulkan penyakit TBC. Kemudian bentuk yang ketiga itu berupa bentuk batang bengkok. Contoh spesiesnya adalah Vibrio cholera, itu merupakan bakteri yang menimbulkan penyakit kolera, dan Campylobacter itu menimbulkan keracunan makanan. Selanjutnya untuk bentuk yang terakhir, bentuk yang keempat itu adalah Spirochaetae, itu berbentuk sangat kecil, lentur, dan spiral. Contohnya Treponema pallidum itu menyebabkan penyakit sipilis. Selanjutnya algae atau mikroalgae merupakan produsen primer dalam ekosistem akuatik, yaitu ekosistem dalam danau, kolam, rawa, waduk, sungai, dan tambak. Bersifat uniseluler, filamen, koloni, dan berkembang biak secara aseksual, serta ada pula yang bersifat planktonik. Bentuk bentik maupun perifiton. Algae digolongkan menjadi 5 divisi, yaitu Cyanophyta, Chlorophyta, Pyrophyta, dan Euglenophyta, yang didasarkan pada ada tidaknya flagel dan struktur flagelnya, ada tidaknya cadangan makanan dan bagaimana strukturnya, adanya macam pigmen dalam sel dan bagaimana strukturnya,
dan didasarkan pada adanya macam dinding sel dan bagaimana strukturnya. Kemudian selanjutnya itu adalah fungsi dari alga sendiri, yaitu fungsinya yang pertama adalah sebagai pakan alam ikan, yang kedua itu berfungsi sebagai jenis mikroalga yang merugikan biota air, kemudian ketiga itu bisa dijadikan sebagai bioindikator pencemaran air. Fungi merupakan dekomposer bahan organik dalam ekosistem akuatik yang berfungsi sebagai pengurai utama dari bahan yang mengandung selulosa dan lignin serta chitin. Fungi termasuk kelompok organisme yang berfilamen dan fotosintetik, bersifat saprofitik dan parasitik, serta memiliki habitat yang luas, yaitu tanah, air tawar, dan laut. Bereproduksi dengan spora, tunas, pembelahan sel, atau fragmentasi talus. Fungi sendiri dapat menyebabkan berbagai macam jenis penyakit pada ikan, terutama pada kondisi ikan dan kualitas buruk, dan terdapat luka pada ikan. Kemudian selanjutnya yaitu ada protozoa. Protozoa sendiri berfungsi sebagai bioindikator dan pengendalian pencemaran perairan atau bioremediasi. Contoh spesiesnya yaitu berupa Pudo spp, Stentor spp, Colpidium spp, Vorticel spp, Halteria spp, dan lain sebagainya. Lalu virus. Virus merupakan agen infeksi non-seluler dalam ekosistem akuatik yang hanya dapat melakukan multiplikasi di dalam sel inang dan memiliki ukuran yang sangat kecil serta bervariasi antara 18 sampai dengan 200 nanometer yang memiliki sifat parasit obligat. Dalam bertahan hidup, virus mampu berpindah dari satu inang ke inang lainnya lalu menginfeksi dan replikasi pada inang yang sesuai. Satu partikel virus disebut dengan virion, di mana di dalamnya mengandung asam nukleat atau DNA atau RNA yang diselubungi oleh bungkus protein. Virus juga dapat menyebabkan penyakit pada ikan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi metode dalam mikrobiologi, yaitu terdapat dua metode. Yang pertama adalah metode sterilisasi dan yang kedua adalah metode mikroskopi, di mana metode sterilisasi ini terdiri dari 3 metode, yaitu yang pertama adalah sterilisasi secara fisik yang merupakan pemanasan basah dengan autoklav, tindalisasi, pasteurisasi, pemanasan kering dengan oven atau pembakaran, dan pemanasan dengan gelombang pendek. Kemudian untuk yang kedua yaitu adalah sterilisasi secara kimia, yaitu dengan menggunakan antiseptik dengan alkohol dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga itu adalah sterilisasi secara mekanik, yaitu dengan cara penyaringan. Kemudian metode yang kedua yaitu dengan menggunakan metode mikroskopi, di mana metode ini juga terdapat 2 macam, yaitu yang pertama adalah mikroskop cahaya dengan pembesaran 1000 sampai 2000 kali, di mana mikroskop ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah mikroskop medan terang, yang kedua mikroskop fase kontras, yang ketiga mikroskop medan gelap, dan yang keempat mikroskop fluorensi. Sedangkan untuk yang kedua itu adalah menggunakan mikroskop elektron dengan pembesaran 200.000 sampai dengan 1 juta kali. Lalu selanjutnya adalah materi mengenai pewarnaan struktur sel, di mana dalam pewarnaan struktur sel ini dibagi menjadi 4 metode, yaitu yang pertama adalah pewarnaan berbasis terbentuknya spora, di mana hal ini dibagi menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama adalah tipe endospora dan yang kedua adalah tipe exospora. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah pewarnaan berbasis adanya kapsula atau lapisan luar, juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu pewarnaan gram negatif dan pewarnaan gram positif. Untuk yang ketiga yaitu adalah pewarnaan berbasis adanya flagela, dan yang keempat adalah pewarnaan berbasis adanya sintesis granula. Adapun jika dalam keadaan yang tidak menguntungkan, beberapa bakteri dapat membentuk spora, seperti pada bakteri Clostridium tetani, Bacillus anthracis. Sel terbungkus oleh kapsul tebal protektif dan metabolismenya melambat. Spora sendiri sangat resistensi terhadap panas dan dapat hidup dalam jangka yang cukup lama, serta jika keadaannya menguntungkan, spora dapat mengalami germinasi dan membebaskan bakteri. Selanjutnya untuk dinding sel bakteri sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama adalah dinding sel bakteri positif, di mana dinding sel ini terdiri dari 90% peptidoglikan dan lapisan tipis lainnya yaitu seperti asam teiklat.
Nah, untuk peptidoglikan sendiri terdiri dari N-asetilglukosamin dan N-asetilmuramad, serta beberapa asam amino seperti alanin, asam glutamat, dan lisin. Nah, sedangkan untuk asam teichoate itu bermuatan negatif dan mengandung unit gliserol. Dan untuk yang kedua itu adalah dinding sel bakteri gram negatif. Nah, di mana dalam dinding sel ini terdiri dari peptidoglikan sebanyak 5 sampai dengan 20%. Sedangkan untuk lapisan lainnya terdiri dari protein, lipopolisakarida atau LPS, dan lipoprotein. Materi selanjutnya itu adalah pewarnaan gram. Nah, di mana dalam pewarnaan gram ini hal yang harus pertama kali kita lakukan adalah pembuatan smear. Nah, pembuatan smear ini dilakukan dengan cara selapis tipis dari spesimen diusapkan ke permukaan kaca objek yang telah dibersihkan sehingga bersih dari kotoran dan juga lemak. Nah, kemudian sediaan ini disebut dengan smear. Lalu smear dilewatkan di atas api spirtus sebanyak 3 sampai dengan 4 kali dengan tujuan untuk memfiksasi ataupun memastikan mikroorganisme yang ada. Untuk langkah-langkah pewarnaan gram sendiri, yang pertama adalah smear digenangi dengan gram A atau kristal violet selama 4 menit, kemudian cat dibuang. Lalu sediaan ini dicuci dengan air mengalir. Kemudian sediaan tersebut digenangi dengan gram B yaitu lugol selama 1 menit, kemudian lugol dibuang dan sediaan tersebut dicuci kembali dengan air mengalir. Setelah itu, sediaan dicuci dengan menggunakan gram C, yaitu decolorizer atau alkohol asam selama 45 detik. Selanjutnya, gram C tersebut dibuang, kemudian sediaan dicuci kembali dengan menggunakan air bersih yang mengalir. Selanjutnya, sediaan tersebut digenangi dengan gram D, yaitu safranit selama 4 menit, kemudian gram D dibuang kembali, sediaan tersebut dicuci dengan menggunakan air mengalir, lalu dikeringkan dengan cara didinginkan. Nah, terakhir, ditetesi dengan menggunakan minyak imersi, dilihat dengan mikroskop dengan perbesaran sampai dengan 1000 kali. Kemudian adapun macam dari bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Nah, untuk yang pertama itu adalah bakteri gram positif, yaitu terdiri dari Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus, Clostridium, Corynebacterium, dan membran Hamela. Sedangkan untuk yang kedua yaitu adalah bakteri gram negatif, yaitu terdiri dari Escherichia coli, Salmonella, Vibrio, Klebsiella, Proteus, Shigella, dan Haemophilus. Dalam keadaan alami, bakteri tidak berwarna, sedangkan untuk reaksi pewarnaan gram sendiri digunakan sebagai langkah pertama dalam identifikasi di dalam laboratorium dan berfungsi untuk mengetahui sifat dinding sel bakteri sendiri dan untuk menentukan jenis antibiotik untuk pengobatan. Untuk bakteri gram positif berwarna violet, sedangkan untuk bakteri gram negatif berwarna pink. Selanjutnya, untuk materi medium biakan dan juga teknik biakan murni itu terdiri dari 2 media, yaitu yang pertama adalah media hidup dan juga media mati. Nah, untuk media hidup sendiri digunakan khusus untuk virus, sedangkan untuk media mati yaitu selain virus dan menggunakan beberapa macam media, yaitu seperti media cair, media padat atau cair plus agar, dan juga media setengah padat. Selanjutnya, untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme, pertumbuhan secara umum itu merupakan pertambahan secara teratur pada semua komponen di dalam sel hidup. Nah, sedangkan untuk pertumbuhan pada organisme multiseluler itu didefinisikan sebagai peningkatan jumlah sel dan peningkatan ukuran setiap selnya. Sedangkan untuk organisme uniseluler, pertumbuhan sendiri itu merupakan peningkatan ukuran setiap sel dan juga peningkatan jumlah sel yang berarti peningkatan jumlah organisme. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yang pertama adalah tersedianya nutrisi ataupun nutrien. Nutrien sendiri dibutuhkan sebagai sumber karbon, nitrogen, sumber energi, dan juga faktor pertumbuhan berupa vitamin dan mineral, serta untuk aktivitas metabolisme. Yang kedua yaitu adalah tersedianya air, suhu, dan juga pH, di mana air dibutuhkan untuk sebagai reaktan dalam berbagai reaksi biokimia dan bagian terbesar dari komponen sel. Sedangkan untuk suhu digunakan untuk pertumbuhan jasad renik. Untuk pH sendiri ataupun derajat keasaman sendiri, sebagian besar dari bakteri itu membutuhkan pH medium untuk pertumbuhan sebesar 6,5 sampai dengan 7,5. Namun pada pH di bawah 5 dan juga di atas 8,5, bakteri tidak mampu tumbuh dengan baik.
Sedangkan jamur dapat tumbuh dengan baik pada pH asam yaitu 4-5 atau pada kisaran 2,5-8,5. Faktor selanjutnya yaitu adalah tersedianya oksigen. Nah, apabila dalam pertumbuhan tersebut bakteri membutuhkan oksigen dari lingkungan, maka disebut dengan aerob obligat. Contohnya itu adalah Pseudomonas. Sedangkan apabila dalam pertumbuhan bakteri tidak menoleransi adanya oksigen, disebut dengan anaerob obligat. Contohnya Clostridium tetani. Nah, sedangkan apabila bakteri dapat tumbuh dengan dan atau tanpa oksigen disebut dengan anaerob fakultatif. Contohnya Salmonella typhi dan mikroaerofil. Lalu, adanya zat penghambat dan juga zat trenik lainnya juga dapat mempengaruhi pertumbuhan bagi mikroorganisme tersebut. Selanjutnya, sel bakteri yang ditumbuhkan pada suatu media kemudian diinkubasi pada kondisi optimum berguna untuk pertumbuhannya dan memiliki kurva dalam bentuk genta. Nah, di mana sumbu X ini dinyatakan sebagai waktu inkubasi dan sumbu Y dinyatakan sebagai jumlah sel. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi dasar mikrobiologi dan juga biokimia. Semoga dalam video ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran dan juga dapat memenuhi kriteria penilaian ulangan tengah semester 2. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.